Mau cari siapa? Kak, saya mau cari Linseni. Tolong tunjukkan KTP. Isi data dulu. Tulis nomor telepon orang yang mau kamu cari, departemennya. Jabatannya, tujuan berkunjung, mau ke gedung mana di pabrik. Semua tulis di sini. Habis daftar. Telepon dia biar keluar jemput kamu masuk. Kak, kamu pegang dulu, saya cuma mau cari orang. Saya cuma mau cari Linseni. Ribet amat, dulu saya bisa masuk keluar bebas. Lihat umurmu juga masih muda ya. Sistem keamanan kami udah terpasang bertahun-tahun. Iya, Kak, biarin saya masuk aja. Saya beneran cuma mau cari Linseni. Tapi saya juga nggak tahu dia di departemen mana, gedung mana. Tapi saya tahu dia itu penanggung jawab uji coba Rion C. Biarin saya masuk aja, ini menyangkut nasib pabrik kalian. Bukan, Kak. Tolong jaga jarak. Biarin saya masuk. Tolong jaga jarak. Kak, biarin saya masuk aja. Itu satu, butuh berapa orang? Jangan gitu dong, Kak. Saya beneran ada urusan mendesak. Biarin saya masuk aja, saya kasih tahu kalian. Kalian juga nggak ngerti. Dengar. Barang impor luar negeri ini licik banget. Kalau nggak ada gambar aslinya, mustahil tahu struktur dalamnya. Kalian sebarang perbaiki, gambar asal-asalan. Bisa bahaya besar. Tapi saya ini gambar hidup. Jangan anggap saya manusia, anggap aja gambar, masukin saya. Cepetan, bawa pergi. Jangan biarin. Angkat. Saya nggak masuk juga nggak apa-apa. Mobil saya udah diperbaiki sebelum selesai. Apa ada masalah besar? Mobil saya masih butuh berapa lama? Dengar, kami kekurangan tenaga kerja. Udah kerja siang malam buru-buru. Pak tua ini. Kamu udah waktu gini. Tidak aja. Jangan, kalian juga lihat. Saya cuma punya beberapa orang, mereka semua lagi sibuk. Gini aja, begitu selesai diperbaiki. Saya sendiri yang telepon, suruh kalian datang, oke? Kita semua pelanggan tetap nih, jangan pilih kasih dong. Betul nih, rotan itu di atas, Lali. Betul sekali. Ayo pergi, maaf. Tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Kita bisa mempercepat jadwal perbaikan. Tunggu. Kamu nakal, mau lari kemana? Paman Lin. Pelan-pelan ya, aku tidak kuat menggendongmu. Paman Lin, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Kamu ini mekanik atau peramal? Kamu nakal, berat badan turun puluhan kilogram. Penampilanmu sama persis dengan ayahmu, masa aku tidak bisa mengenalimu? Paman Lin, aku jauh lebih tampan daripada dia dong. Kamu baru pulang ya? Baru saja pulang. Baru pulang langsung ke sini, apa baru sampai rumah langsung kabur lagi? Tradisi keluarga lah. Cuma omong kosong. Paman Lin, aku serius, aku butuh tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara ya? Tempatku tidak nyaman untukmu. Jangan gitu dong Paman Lin, gudang manapun di sini juga bisa kok. Kamu cuma orang nganggur, ngeloyor di sini ganggu aku kerja. Lihat kan banyak orang yang kerja, bisa cepat tidak? Kami masih ada urusan nih bos, cepat dong. Sebentar lagi, sebentar. Paman lihat kan, tadi kan mau perawatan mobil. Aku bisa melakukan coating, polishing dan waxing, biar aku yang kerjakan. Berapa tinggi kamu? Tinggi badanku 186 cm. Sepertinya tidak cocok ya? Tidak cocok pun harus cocok. Aku kesana dulu sebentar ya. Sebentar ya. Suku cadang dari luar negeri. Kenapa kita sendiri tidak bisa memperbaikinya? Paman Lin, apa Zainer sedang sibuk ya? Sudah malam juga pulang rumah. Sudah bagus sekali dia bisa datang menjengukku seminggu sekali. Apa maksudmu? Dia tidak tinggal di rumah lagi? Sudah lama pindah keluar. Kalau begitu ini juga termasuk kabur dari rumah ya? Pindah keluar. Pindah kemana? Paman Lin. Pindahnya tidak terlalu jauh kan? Aku ingat di sekitar bengkel ini. Ada beberapa apartemen baru dibangun kan? Betul. Nah, apartemen yang mana itu? Apartemen N pangkat. Apartemen N pangkat yang mana? Apartemen N pangkat. Tapi nggak bilang unit berapa.
Nona Lin, mau lari? Ini ngapain sih? Lin Zhenyi, semangat! Bajingan motor, bajingan Menzel, sopir bajingan. Memperbaiki mobil kenapa? Siapa bilang aku nggak bisa? Semua bajingan. Siapa? Maaf. Masih gini. Shen Er. Halo? Pusat sewa? Tolong cek kompleks N Pangkat. Ada kamar kosong? Iya, aku mau sewa. Kalau ada yang masuk gimana? Ternyata rumah cewek.
Ini A46 2526. Bakal ada masalah kalau gini. Kok lampunya nyala? Aku nggak matiin. Sayangku Tianxin. Ya ampun, mati aku. Feng Fengku, kenapa pulang ke Indonesia diam-diam? Papamu bilang kamu nggak pulang semalaman. Kamu di mana sih? Kamu ninggalin Rianje. Kenapa nggak bilang ke mama? Bicara dong, Tante Sin. Zeni. Kamu sama Feng Feng. Nggak kok. Dia udah balik? Iya. Jangan nutupin dia, pasti kalian berdua. Cepat, suruh dia angkat telepon. Dia nggak di sini. Lah, kok HP-nya di kamu? Iya. Kenapa HP-nya ada di sini? Aku nggak tahu. Zhen R. Maaf. Aku minta maaf dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Benar-benar suka sama kamu, sangat-sangat mencintaimu. Sangat-sangat ingin bersamamu, jadi aku masuk rumahmu diam-diam. Tapi tidak sengaja meninggalkan HP-ku di sini. Apa yang kamu katakan? Aku tidak dengar jelas. Ulangi sekali lagi. Jadi, untuk membantumu memperbaiki mobil. Menyelinap ke rumahmu dan lupa ninggalin HP di sini. Di mana kesungguhanmu? Di mana tanggung jawabmu? Di mana keseriusanmu? Keluarkan kata-katamu satu persatu untukku. Tidak bisa. Aku kembali lagi. Aku cuma kembali ke sini berkeliling saja. Ayo.
Sangat pelit sekali, tidak mau mentraktir yang lebih mahal. Selamat kembali. Ada apa? Kamu bawa hadiah untukku? Mimpi indahmu terlalu cepat. Apa ini? Buka sendiri saja lihat. Biar aku lihat. Ini kan gambar rancangan inverter. Iya betul. Ini yang diperbaiki oleh tim Seni kan? Cuma gambar sembarangan saja. Apa maksudnya? Tolong bantu saya berikan ke dia. Kenapa kamu tidak memberikannya sendiri padanya? Aku benar-benar tidak punya waktu. Itu karena kamu yang merusak mobilnya, jadi malu bertemu dia kan? Kamu bercanda? Kerusakan mobil apa hubungannya dengan aku? Baiklah. Kalau gitu kamu berikan sendiri padanya. Bukan, bukan itu. Aku benar-benar sibuk, tidak ada waktu. Tolong bantu aku berikan ke dia. Anggap aku yang memohon padamu, boleh kan? Memohon padaku? Begini. Kamu lempar 3 poin, kalau masuk aku akan bantu kamu. Apakah kamu lucu? Sepertinya memang tidak terlalu lucu sih. Bukan begitu. Oke, 3 poin. Tunggu sebentar. Cuma 1 bola loh. Ayo. Ayo. Tidak. Kalau aku yang menyerahkan ini padanya, apa yang harus aku katakan nanti? Dia pasti nanya, ini siapa yang gambar kan? Kamu udah lulus? Orang jenius nggak perlu ditanya asalnya. Kali ini gue bantu. Iya? Pas kamu kasih gambarnya ke dia. Sambil bantuin gue lagi, dong. Kok banyak banget sih urusannya? Bantuin apa? Keren banget nih. Pakai gambar ini, pasti kita bisa nyusul jadwal. Cuma, ada beberapa bagian di sini yang masih agak nggak jelas. Boleh nanya soal Dokter Lee ini? Nanya aja. Dokter Lee pasti nggak bakal masalah. Seni. Ada sesuatu nih. Baru-baru ini di rumah gue, ada kejadian. Yang aneh banget. Gue bingung, harus cerita ke kamu apa enggak? Cerita aja. Begini. Suatu hari gue di rumah, lagi di ruang baca. Coba tebak apa yang terjadi? Gue nemu buku tabungan Pak Ye. Gue kemarin. Di rumah juga ada kejadian aneh banget. Iya kah? Gue kasih lihat sesuatu. Nih.
HP. Coba tebak punya siapa? Nggak bisa nebak. Punya Xiao Pangzi. Xiao Pangzi? Yan Feng? Iya, Bukan, Senyi, apa kamu akhir-akhir ini? Begadang kebanyakan? Sampai otakmu udah nggak karuan. gue nggak karuan. Kemarin gue pulang, terus di balkon rumah gue. Tiba-tiba nemu HP ini. Terus langsung Tante Sin nelpon. Baru gue sadar, ternyata HP ini punyanya si gendut itu. Aneh banget, kan? Si gendut ini pulang aja nggak bilang-bilang. Mungkinkah dia bersembunyi di rumahku untuk menakut-nakutiku? Ah, sepertinya tidak mungkin. Dia sudah bukan anak-anak lagi, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Iya juga ya. Ini sangat aneh. Aku tiba-tiba punya pikiran. Mungkin ada satu kemungkinan. Mungkin begini. Di kompleks kita ini, mungkin baru-baru ini ada maling yang berkeliaran. Coba bayangkan, maling ini masuk ke rumah Pak Y, mencuri buku tabungannya. Lalu kemudian, dia juga masuk ke rumahku untuk mencuri. Dia mungkin terlalu ceroboh, buku tabungan Pak Y itu tertinggal di rumahku, di ruang kerjaku. Jadi aku menemukan buku tabungan Pak Y. Kepergian ponselmu mungkin juga sama. Maling ini pertama masuk ke rumah Yan Feng untuk mencuri. Setelah mencuri ponselnya, lalu ke rumahmu. Saat mencuri, dia mungkin tidak sengaja meninggalkan ponsel Li Yan Feng di rumahmu. Mungkin seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Ini sepertinya memang agak berlebihan. Sudahlah, aku akan bawa ponsel ini dulu ke ketua. Tunggu dulu, Senyi. Menurutku, kamu fokus saja dulu pada gambar rancanganmu. Pelajari dengan baik ya. Untuk ponsel ini, serahkan saja pada Paman Ye. Aku akan berikan pada Tante Sin. Tapi aku masih merasa aneh. Kamu bilang, bagaimana bisa ponselnya ada di sini? Bukankah dia sedang sekolah di Lyon? Jangan-jangan dia sudah pulang? Dia menghubungimu tidak? Tidak. Lupakan dulu urusannya. Baiklah. Ini kartu nama ahli konverter. Kalau ada pertanyaan, kirim email saja padanya, oke? Aku akan kirim email ke Dr. Lee dulu. Baik. Nomor teleponnya? Nomor telepon apa? Nomor telepon Dr. Lee. Dr. Lee mungkin sudah agak tua, jadi dia tidak terlalu suka pakai telepon. Begini, kamu kirim email dulu aja. Nanti aku tanya lagi. Oke deh. Makasih. Baik. Dah. Tas aku ketinggalan. Grup.
Astaga. Ini baru alat presisi, diagram sirkuit. Pasti ahli senior yang sangat hebat. Gambarmu ini cuma tugas anak SD. Senior. Saudara muda. Silakan tanya apa saja. Menurut pengalaman Anda, bagian ini bakal kelebihan beban nggak? Jantung berdebar kencang, semua masalah langsung. Lupa. Aku nggak mau lagi, nggak mau lagi. Mengalah sedetik pun. Aku lepaskan bumi, bumi lepaskan. Makakin lompat tinggi. Lucu banget sih. Xiaodun. Teknisi Lin. Teknisi Lin, ini apa? Gambar lengkap, plus detail perbaikan. Serius? Kamu sudah selesai kan? Sudah selesai. Wah bagus, bagus sekali. Teknisi Lin sudah bikin gambar lengkap. Selesai. Waktu mepet. Ayo mulai. Persiapan uji coba, lakukan semua pemeriksaan. Cek datanya normal apa enggak.
Halo, ada apa? Mobil mereka udah diperbaiki? Sudah dipastikan? Kamu tetap di sana, laporkan terus. Semua normal. Lima, 4. Jalankan. Laporkan data kecepatan. Kereta selesai uji kecepatan 160 km per jam. Semua data menunjukkan normal. Baik, siap-siap tutup. Masuk stasiun berhenti. Siap. Bagus banget. Seni udah siapin panggungnya, sekarang giliran. Kalian tampil. Nggak masalah kan? Motor sudah diperbaiki, negosiasi dengan Menzel. Kita hampir menang. Aku sangat kagum padamu, kamu sangat hebat. Kamu kebanggaan kita. Jangan main-main. Tuan Heng Li. Direktur Tan sangat sibuk ya. Tuan Heng Li. Sudah 2 tahun kita bernegosiasi, sudah seperti teman lama. Sebagai teman lama, aku yakin kamu bisa memaklumi kelalaian kami. Teman lama. Direktur Tan menjemput kami setengah jam lebih awal. Membuat kami menunggu di sini, tapi tepat dalam setengah jam itu, kabar tentang Jiang Che langsung masuk ke ruang rapat ini. Teman, kamu sudah menyiapkan sandiwara besar untukku. Tuan Heng Li, ini bukan sandiwara. Aku yakin sebelumnya, saat uji coba di Rian Che, ada masalah, dan kamu juga pusing dengan masalah ini. Jadi aku tidak ingin, karena kejadian ini, mempengaruhi negosiasi kita. Kami berusaha memperbaiki mobilnya, mobil sudah diperbaiki. Tapi masalah uji coba, tidak bisa dianggap tidak pernah terjadi. Jadi maksud Tuan Heng Li adalah kecelakaan uji coba Jiang Che kali ini merusak reputasi Jiang Che, kerja sama kami dengan Jiang Che. Kami harus menanggung risiko yang lebih besar. Ini kontrak baru yang kami buat, silakan dilihat. Tuan Heng Li, kami juga punya sesuatu di sini. Harap dilihat. Saya sarankan, lebih baik Anda lihat sendiri. Ini apa? Tuan Heng Li. Untuk hal yang sudah terjadi, kami tidak ingin mengejarnya lagi. Hanya berharap, melalui kejadian ini, kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Yaitu kita berpegang pada prinsip saling menguntungkan. Untuk melanjutkan negosiasi selanjutnya. Jadi saya harap, Tuan Heng Li, bisa mempertimbangkan lagi kontrak yang kami buat. Aku perlu berpikir lagi. Henny. Henny. Kenapa kamu ke sini? Ada apa cari aku? Masuk. Direktur utama, Rian Che bilang sedang sibuk.
Nanti akan menelepon balik. Lihat, tas di tanganmu sudah kusut seperti apa. Apa ini? Ini. Ya. Ini hadiah dariku untukmu. Hadiah untukku? Tiba-tiba saja, kenapa memberi hadiah? Karena mobilnya sudah diperbaiki kan? Kalau mobilnya sudah diperbaiki, seharusnya aku yang memberi hadiah. Bukan itu maksudku. Maksudku, mobil sudah diperbaiki. Maka negosiasi bisa berhasil. Kalau begitu, aku bisa menebak hadiah apa ini. Boleh aku buka? Tebakanmu benar. Jadi kamu berharap aku pakai pulpen ini untuk tanda tangan kontrak? Terima kasih. Kalau begitu, aku terima. Ada apa? Apa karena hari ini ketemu Hengli? Ada perkembangan baru? Tidak. Semuanya masih berjalan sesuai rencana. Cuma, rasanya semuanya berjalan terlalu lancar. Agak aneh. Anehnya apa? Aku juga tidak bisa jelaskan. Mudah-mudahan aku yang terlalu banyak pikiran. Jadi aku berharap, pulpen ini bisa membawa keberuntungan. Agar kerja sama ini cepat terrealisasi. Kak Jingyo. Negosiasi pasti berhasil. Setelah negosiasi berhasil, ada hal yang mau kubicarakan. Ada hal yang mau kubicarakan denganku? Misterius sekali. Baiklah, semoga kata-katamu terkabul. Rasanya seperti terbang. Leher. Keren banget. Saudara Linzeni. Tidak menyangkakan, yang datang aku? Tidak berpengaruh pada negosiasi kerjasama ini. Baik. Kalau begitu, semoga Bapak Hengli bisa setujui kontrak yang sudah kita bahas. Untuk menentukan cara kerja sama akhir. Baiklah.
Mari kita mulai negosiasi ulang berdasarkan kontrak ini. Tunggu sebentar. Apakah pihak Rian C masih belum bisa dihubungi? Belum. Kamu datang ke Tiongkok. Kenapa kamu tidak di kantor pusat? Senang bertemu Anda. Saya Menzel, perwakilan kantor pusat Asia, sekaligus ketua tim negosiasi joint venture ini. Xiao Elizi. Pesanan Rian C sekarang menjadi milik kami. Kantor pusat telah memutuskan wakil Xiao Ye yang akan menjadi ketua tim. Tuan Heng Li, Anda dipecat. Kenapa? Tapi kami baru saja mencapai kesepakatan awal. Tapi kalian sudah kehilangan pesanan Rian C. Apakah masih harus mengikuti perjanjian sebelumnya? Saya rasa hari ini semua orang sangat lelah. Bagaimana kalau kita bicara lain hari? Senang bertemu Anda. Ini hadiah untukmu. Coba lihat apa ini. Cepat. Suka? Suka-suka, terima kasih. Sirye ini, dari mana asalnya? Informasi yang bisa kami kumpulkan saat ini tidak banyak. Hanya tahu bahwa Sirye ini selama ini bekerja di kantor pusat Menzel. Tiba-tiba dia datang, menggantikan posisi Heng Li. Saya rasa Menzel ingin mengejutkan kami. Sirye ini mungkin lebih sulit dihadapi daripada Heng Li. Kami sudah 2 tahun bernegosiasi. Baru saja mulai memahami Heng Li ini. Sekarang malah, semuanya harus mulai dari awal lagi. Tidak ada 2 tahun lagi untuk dihabiskan dalam negosiasi. Apapun latar belakang Sirye, negosiasi tidak bisa ditunda lagi. Mengerti? Halo. Ya, saya pemilik unit 101. Sudah tahu siapa pencurinya? Masuk dari balkon saya. Oke. Baik, saya akan segera pulang.
Kamu adalah... Kenapa itu kamu? Kenapa kamu ikut saya pulang? Bukankah saya bisa pulang sendiri? Benar-benar tidak masuk akal. Sial banget. Zhen Er. Ayo, peluk dulu. Lian Feng, Jangan peluk saya. Apa yang kamu lakukan? kamu sedang mengolok-olok saya kan? Kalau rusak, apa hubungannya dengan saya? Kenapa tidak berhubungan denganmu? Sejak kecil kamu. Pernahkah kamu nggak merasa telah baik saya? Memang saya tidak pernah baik. Kalau tidak pernah baik, bagaimana bisa berbagi? Perbaikan mobil apa hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya? Memang tidak ada hubungannya. Kakak Jingyo, saya belum makan nih. Oh tidak, saya lupa janji makan dengan Dr. Lee. Baiklah. Saya ada urusan penting sekarang, nanti saya uruskan kamu lagi. Zhen Er, apakah kamu tidak punya belas kasihan sedikit pun? Baru saja bertemu, kamu sudah menendang saya? Lihat kan, saya tahu kamu tidak sekejam itu. Ayo, Diam kamu. kamu mau membatalkan janji ya? Tunggu saja. Saya akan biarkan kamu tahu siapa Dr. Lee. Sudah sampai pintu. Sentuh listrik, ayo cepat pergi. Cepat. Bilangnya saya tidak pernah berbuat baik, tapi selalu panggil saya senior. Nanti ketika tahu saya tinggal di sebelahmu, kamu pasti kaget banget. Benar-benar membuat saya marah. Yang jam 10 di mana? Semua ini berantakan sekali. Anda mau cari siapa? Kakak, saya benar-benar bukan pencuri, juga bukan preman. Panggilkan Lin Zhenyi ke sini. Dia tahu kita adalah temannya. Sudah diam. Kapten kami sudah pergi mencarinya. Lalu sampai kapan saya harus menunggu di sini? Duduk dengan tenang. Kakak, saya benar-benar bukan preman. Cepat lepaskan saya saja. Boleh kan? Lin Zhenyi, saya mohon kamu. Katakan pada mereka kita adalah teman, biarkan saya pergi. Boleh tidak? Siapa kamu? Saya tidak mengenalnya. Lin Zhenyi. Lin Zhenyi. Aku adalah Dr. Lee itu. Orang aja nggak kenal kamu. Ngomong apaan sih? Lin Zhenyi. Aku, biarin aku pergi dong. Akhirnya sadar ya, kenalin aku. Zhenyi. Aku nggak sengaja kok. Dasar nyebelin, udah kenal kok pura-pura nggak kenal. Aku udah bantu kamu loh. Iya makasih ya Lian Feng. Terima kasih banyak. Terus lagi nih. Apa kamu masuk rumahku lewat balkon? Coba lihat, kalau aku nggak masuk lewat balkon. Aku nggak bakal tahu kalau gambar itu salah, kan? Nyebelin banget. Kayaknya aku harus nutup balkonku nih. Ngapain tutup balkon? Mau apa lagi? Mau masuk lagi? Lian Feng, kamu gak capek apa? Jangan pukulin aku lagi, hari ini udah kebanyakan dipukul. Xiao Pangzi. Makasih ya. Tunggu dulu. Kamu masih utang makan sama pakar tua tuh. Xiao Pangzi, kamu di mana? Kamu harus keluar. Xiao Pangzi, kalau nggak keluar, aku marah beneran nih.
Xiao Pangzi keluar dong. Xiao Pangzi. Bencana hidupku udah balik. Selamat datang di Jiangche. Mari kita lihat uji coba mobil. Mana perwakilan Xiaoye? Perwakilan Xiaoye ada urusan penting hari ini. Jadi nggak bisa ikut jalan-jalan, maaf ya. Tapi untuk minta maaf, dia siapin hadiah buat kalian. Setelah jalan-jalan selesai. Karena perwakilan Xiaoye nggak bisa dateng. Kita ajak para insinyur ke lokasi uji coba. Untuk lihat tesnya yuk. Sini silakan. Lama nggak ketemu ya Pak Li. Senior dari Rian West, kok bisa ke Cina? Perkenalkan formal, aku Menzel. Perwakilan kantor pusat Asia Xiaoye. Makasih ya soal Heng Li kemarin. Jangan-jangan mau minta hadiah balasan? Pak Li lucu banget, pantas aja pernah pimpin. Tim KBC memenangkan penghargaan teknologi. Bukan saya yang menang. Masalah Dr. Kuo, kami Zel. Sudah selidiki, bisa kami kembalikan. Hak penamaan desain. Apa maksudmu? Kami tahu Pak Li sudah kembali ke Jiangzhou, tapi belum bergabung dengan Jiangche. Saya kira, dengan kemampuan Pak Li, Anda tak ingin disalahpahami, dianggap masuk Jiangche, karena koneksi keluarga. Bisa bicara jujur, jangan sindir-sindir. Katakan langsung. Selanjutnya Zel akan kerjasama dengan Jiangche. Saya bisa tawarkan posisi di Zel. Dengan begitu, Anda setara dengan ayah Anda. Oh, bantu urus masalah keluarga saya. Saya tidak mau. Bagi Pak Li, pilihan terbaik. Hanya Zel. Harap pertimbangkan serius. Hubungi saya cepat. Feng Feng. Berhenti. Saya tahu Anda sembunyi di sini, waktu itu saya telepon. Zeni yang angkat, dia bilang apa? Telepon ketemu? Kalian berdua, jangan-jangan tinggal bersama? Saya tinggal di sini, Bu. Feng Feng, ibu sangat merindukanmu. Saya juga rindu. Biar ibu lihat. Tak berubah. Silakan semuanya. Xiaoye ini suka main-main. Tahu kita punya barang asli, punya modal. Lalu main ini. Hal-hal mewah, mau bohongi kita. Saya rasa tak sesederhana itu. Tadi kalian ajak mereka tur. Tak ada masalah kan? Tidak. Eksperimen lancar. Tunjukkan teknologi kami, supaya mereka tahu. Kartu kami tak kalah dengan mereka.
Maaf. Sudah lama menunggu. Silakan duduk. Saya sudah lihat laporan kunjungan, kalian pakai lokomotif lama. Untuk eksperimen kecepatan. Kecepatan capai level tinggi. Stabilitas sepeda motor ini juga sangat bagus. Tapi, bahan apa yang kalian gunakan? Ini cuma uji kecepatan. Praktisi teh menekankan semangat jalan teh yang seimbang. Mengingatkan kita untuk tidak berlebihan atau kekurangan dalam segala hal. Artinya orang harus tahu kemampuan diri sendiri, jangan terlalu sombong. Pengetahuan dangkal, tapi suka pamer kemana-mana. Padahal punya sedikit, tapi merasa punya banyak. Tiongkok adalah negara peradaban kuno dengan sejarah ribuan tahun. Tapi sekarang, teknologi industrinya sangat tertinggal. Ini fakta yang tak terbantahkan. Seperti seni teh matcha ini, berasal dari Tiongkok. Seni menyeduh matcha sudah lama hilang di Tiongkok, tapi di Jepang. Terjaga, diwariskan, dan berkembang dengan indah. Alasan dibalik ini sangat menarik untuk dipikirkan. Kamu benar-benar nggak mau pulang tinggal di rumah? Bukannya aku tinggal di sini baik-baik aja? Nggak kurang apa-apa, semuanya ada. Baiklah kalau begitu. Aku juga nggak pulang. Jangan dong. Jangan apa? Aku tinggal di sini masakin kamu. Jagain kamu, nggak bagus apa? Bu, aku udah gede loh. Seberapa gedenya pun, aku tetap ibumu. Ya. Boleh, kamu tinggal di sini aja. Lagi pula kalau kamu nggak ada, papaku malah senang. Ngomong apa sih? Setiap kali kamu pergi, bukannya papaku hidup baik-baik aja? Aku cuma bantu dia, nampung kamu. Jangan ngawur, setiap kali aku pergi. Papamu nggak bisa ngurus diri sendiri. Kalau bukan aku yang siapin makanannya buat beberapa hari. Taruh di kulkas, di pintu kulkas. Tempel catatan kertas, hari ini makan apa. Dia bahkan nggak bisa makan. Ya. Kalau aku nggak di rumah, papamu itu. Di kulkas aku taruh susu segar. Susu itu masa simpannya cuma 3 hari. Nggak tahu papamu minum belum, kalau belum. Kalau belum minum, baunya di kulkas kayak apa ya? Nggak bisa, aku harus pulang, urus susunya dulu. Nanti aku cek lagi. Baiklah, Bu, lain kali harus. Telepon dulu. Nggak telepon. Menurut laporan kepala stasiun kami, kereta kota Lu mengalami kecelakaan serius selama jam operasional. Kecelakaan besar berupa derailment kereta kota telah terjadi. Tim penyelamat terkait telah segera bertindak. Korban luka-luka telah mendapat perawatan yang tepat. Penyebab kecelakaan masih belum jelas dan sedang diselidiki. Kereta kota yang mewakili kota Lu mengalami masalah. Penyebab kerusakannya tidak jelas? Ya, Mener Liu yang bertanggung jawab atas kereta kota. Sudah tiba di Jiangzhou semalam dan berkoordinasi dengan pabrik Jiangche. Bagi kami, ini berita bagus. Kenapa? Teknologi inti kereta kota itu milik Menzel. Kalau Jiangche tidak bisa memperbaikinya, mereka tetap harus minta bantuan kita. Bukankah itu menambah daya tawar kita? Tentu saja. Cepat siapkan semuanya. Oh ya, aku jelaskan dulu situasinya. Kalian sudah lihat berita tentang kereta kota itu kan? Keretanya sudah diangkut ke pabrik kita semalam. Mener Liu dari sana. Sudah ada di ruang rapat sekarang. General Manager meminta kita sebagai konsultan teknis untuk membantu mereka bernegosiasi dengan produsen kereta kota. Tekan harganya. Produsen kereta kota. Kalau tidak salah ingat, itu kan? Maaf, sudah lama menunggu.
Maaf. Karena semua sudah lengkap, mari kita mulai. Penawaran kami 5 juta, 5 juta. Ini lebih mahal dari harga kereta baru. Harga perbaikan sudah tetap. Tidak ada ruang negosiasi. Kereta kalian sendiri yang bermasalah. Masih minta harga selangit. Tidak takut nanti tidak ada yang mau beli kereta kalian lagi? Mener Liu, lihat, mesin apapun di dunia ini, kalau dipakai lama, pasti akan menua dan butuh perawatan. Sedangkan kereta Menzel kami memiliki tingkat kerusakan terendah di dunia, tapi layanan perawatannya adalah yang terbaik di dunia. Kami tentu tidak punya kekhawatiran seperti itu. Sepengetahuanku, penyebab kerusakan lokomotif ini adalah motor yang sudah tua. Jadi sebenarnya biaya perbaikannya hanya perlu mengganti motor tua ini. Motor ini tidak hanya dimiliki Menzel. Jadi perusahaan Menzel tidak takut kami memilih yang lain dan memperbaikinya sendiri. Mener Liu, Anda baru saja dengar orang Jiangche bilang mereka bisa memperbaiki kereta kota Menzel kami. Bagaimana pendapat Anda? Ini, aku bukan ahlinya, tapi kereta komuter ini kan benda besar. Perawatannya pasti rumit, ya? Aku masih percaya sama teknologi Menzel. Kalau Jiangche, teknologi Jiangche, kamu nggak percaya? Kereta yang baru kita perbaiki tadi, rusaknya juga komponen impor dari luar negeri. Kalau kita bisa perbaiki kereta komuter juga pasti bisa. Pak Lin, Jiangche punya kemampuan nggak? Punya. Penawaran harga kita tadi sudah dijelaskan, begitu saja. Kalian bisa berdiskusi pelan-pelan.